Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perkembangan kognitif yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Dede Rismawati Dewi, selanjutnya Lutfia Aminati Rais Junaidi, Nia, dan Alsa Ardelia. Berikut penjelasan kami. Pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi organ tubuh menjadi lebih kompleks dalam pola yang benar sebagai hasil dari proses pematangan sehingga organ tersebut dapat menjalankan fungsinya. Kognitif, istilah yang digunakan oleh para ahli untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan atau semua proses psikologis yang berkaitan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Jadi, perkembangan kognitif adalah bertambahnya kemampuan seseorang dalam struktur fungsi yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan. Semua proses psikologis yang berkaitan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Secara sederhana, pada buku karangan Desmita 2009 dijelaskan kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan melakukan penilaian dan pemecahan masalah. Dengan berkembangnya kemampuan kognitif ini akan memudahkan peserta didik untuk menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga anak mampu melanjutkan fungsinya dengan wajar dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat dipahami bahwa perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya sesuai buku karangan Desmita tahun 2009. Proses perkembangan kognitif. Dalam pembahasan proses perkembangan kognitif, ada 2 alternatif proses perkembangan kognitif, yaitu pada teori dan tahap-tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Piaget dan proses perkembangan kognitif oleh para pakar psikologi pemrosesan informasi. Yang pertama, teori perkembangan kognitif oleh Piaget. Piaget meyakini bahwa pemikiran seorang anak berkembang dari bayi sampai dia dewasa. Menurut teori Piaget, setiap individu pada saat tumbuh dari bayi yang baru lahir sampai menginjak usia dewasa memiliki 4 tahap, yaitu tahap sensorik motorik dari usia lahir sampai 2 tahun. Selanjutnya tahap praoperasional usia 2-7 tahun, tahap konkret operasional usia 7-11 tahun, dan tahap operasional formal yaitu usia 11 tahun ke atas. Teori perkembangan kognitif Piaget. Tahap pertama, tahap sensorik motorik yaitu usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, pembentukan konsep objek dan kemajuan bertahap dari refleks ke perilaku yang diarahkan oleh tujuan praoperasional. Tahap selanjutnya, tahap praoperasional, usia 2-7 tahun. Perkembangan kemampuan menggunakan simbol dan melambangkan objek dunia ini. Pemikiran ini masih bersifat egosentris dan terpusat. Selanjutnya, tahap konkret operasional, yaitu usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, perbaikan kemampuan berpikir logis. Jadi pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir logis. Kemampuan baru meliputi penggunaan pengoperasian yang dapat dibalik, pemikiran tidak terpusat dan pemecahan masalah,
kurang dibatasi oleh egosentrisme. Pemikiran abstrak tidak mungkin atau belum terjadi. Selanjutnya, tahap operasional formal, yaitu usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, pemikiran abstrak dan semata-mata simbolik dimungkinkan. Masalah dapat dipecahkan melalui penggunaan eksperimentasi sistematik. Selanjutnya, teori pemrosesan informasi. Perkembangan kognitif dapat dikaji menggunakan pendekatan sistem pemrosesan informasi sebagai alternatif terhadap teori kognitif Piaget. Pada teori Piaget, perkembangan kognitif digambarkan dengan berbagai tahap, tetapi para pakar psikologi pemrosesan informasi lebih menekankan pentingnya proses-proses kognitif atau menganalisis perkembangan keterampilan kognitif seperti perhatian, memori, metakognisi, dan strategi kognitif. Setidaknya ada 3 dasar asumsi umum teori pemrosesan informasi dalam buku Desmita 2009, yaitu pikiran pandangan sebagai suatu sistem penyimpanan dan pengembalian informasi. Individu-individu memproses informasi dari lingkungan. Yang terakhir, terdapat keterbatasan pada kapasitas untuk memproses informasi dari seorang individu. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat kita pahami bahwa teori pemrosesan informasi lebih menekankan bagaimana individu memproses informasi tentang dunia, bagaimana penyimpanan dan penyebaran informasi, dan bagaimana pengambilan informasi untuk melaksanakan aktivitas yang kompleks. Sehingga inti dari pendekatan pemrosesan informasi ini adalah proses memori dan proses berpikir. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan kognitif. Dalam buku karangan Desmita 2009, karakteristik perkembangan kognitif peserta didik dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap usia sekolah atau sekolah dasar dan remaja SMP dan SMA. 1. Usia sekolah dasar. Yang pertama yaitu karakteristiknya ada negasi atau negation. Pada masa pra-operasional, anak hanya melihat keadaan permulaan dan akhir dari deretan benda. Dengan kata lain, mereka hanya mengetahui permulaan dan akhirnya saja, tetapi belum memahami alur tengahnya. Tetapi pada masa konkret operasional, anak memahami proses apa yang terjadi di antara kegiatan itu dan memahami hubungan-hubungan antara keduanya. Yang B yaitu hubungan timbal balik atau resiprokasi. Ketika anak melihat bagaimana deretan dari benda-benda itu diubah, anak mengetahui bahwa deretan benda-benda bertambah panjang, tetapi tidak rapat lagi dibandingkan dengan deretan lain. Karena anak mengetahui hubungan timbal balik antara panjang dan kurang rapat atau sebaliknya, kurang panjang tetapi lebih rapat. Maka anak tahu pula jumlah benda-benda yang ada pada kedua deretan itu sama, sehingga dalam masa ini anak mulai mengerti tentang hubungan timbal balik. Yang C ada identitas. Pada usia sekolah SD, anak sudah mengetahui beberapa benda yang berada dalam suatu deretan, bisa menghitung, sehingga meskipun susunan dalam deret dipindah, anak tetap mengetahui jumlahnya sama. Dalam Desmita 2019, jadi anak pada usia sekolah
masa konkret operasional dapat mengetahui identitas berbagai benda dan mulai memahami akan susunan urutan tertentu. Remaja, SMP dan SMA. Karakteristik remaja SMP dan SMA. 1. Berpikir secara abstrak dan hipotesis. 2. Menalar secara logis. 3. Menarik kesimpulan dari informasi yang sudah tersedia. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama, perkembangan fisik. Salah satu perkembangan fisik yang mempengaruhi perkembangan kognitif adalah perkembangan otak, serta fisik yang sehat dan bugar agar memiliki potensi perkembangan kognitif yang optimal. Yang kedua, asupan gizi. Asupan gizi yang sehat dan seimbang menjadi fondasi bagi perkembangan kognitif. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan kognitif ada dua, yaitu lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga atau rumah. Lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kognitif adalah lingkungan yang mampu merangsang rasa ingin tahu, kemampuan untuk mengamati serta menyelesaikan masalah, serta mengembangkan alternatif penyelesaian masalah. Yang keempat, pengasuhan. Kasih sayang pengasuh pada tahun-tahun pertama kehidupan anak menjadi kunci pada perkembangan selanjutnya. Seorang pakar psikologi perkembangan, Diana Maurid, meyakini bahwa orang tua hendaknya tidak menghukum atau mengucilkan anak, namun sebagai gantinya orang tua harus mengembangkan aturan-aturan dan mencurahkan kasih sayang pada anak. Yang terakhir yaitu pengalaman. Bertambah matangnya otak dikombinasikan dengan kesempatan untuk mengalami suatu pengalaman melalui rangsangan dari lingkungan menjadi sumbangan terbesar bagi lahirnya kemampuan-kemampuan kognitif pada anak. Artinya, perkembangan kognitif menjadi optimal jika Anda kematangan dalam pertumbuhan otak serta ada rangsangan dari lingkungannya. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami adalah dari uraian di atas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kognitif atau pemikiran adalah istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah dan merencanakan masa depan, atau semua proses psikologi yang berkaitan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Menurut Desmita 2009, menurut Piaget, pikiran anak kecil berbeda secara kualitatif dibandingkan dengan anak yang lebih besar, maka dia menolak tentang definisi inteligensi yang didasarkan pada jumlah jawaban yang benar dalam suatu tes inteligensi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dari kata-kata atau penyampaian materi, semoga bisa dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.